Baik Horas, kepada dahom majo parjolo diriku, napa penakin nga di bagua opok sirait. Aku marguar Effendi Sitong Panangian Napitupulu. Sama-sama ada sintongnya sama Mang Boru SM Tabubolon. Anak pertama dari Bapak Tigor Napitupulu dan Ibu Rismaida Siagian. Jadi tuguni Boru Siagian doau. Marhasotama di tahun 2010 pitu. Dohot Boru Nirajai Boru Simajutak Sian Huta Simanobak Kecamatan Silain, Ima Boruni Amang Situa Kasmin Simajuntak Inang Neti Boru Ardosi di Pasu-Pasu Tuhatado di Leondo Sadada Dana Bawa di Hami marumur mainaing amat inang 5 tahun. Mudah-mudahan marpangi dua dohami tetap masa Victor Boy adong atong mangihut tujuan nyari. Kemudian dison memang adong ko beberapa nah hubungan hami rombongan na manghihuton hami na siya toba adong abaku imanakin Bapak Tito Napitupulu sian Surabaya. Kemudian adong Bapak Uda Imran Napitupulu. Kemudian adonggo amang Simajuaku natong sian Balige amang Espon Simajuntak. Dohot inang sipata mulu hujau inang agak mau lah ya labur Napitupulu. Kemudian teman-teman dari kantor ada Bapak Jorianta Napitupulu dan Ibu Azizah Nainggolan. Rombongan Hamina Satoba memang di beberapa minggu lalu adong komunikasi kunjungan nami tu Katorta Batak Center ketemu langsung dengan Ketua Umum dengan nama Boru SM Tabubolon dan pada saat diskusi-diskusi terbersit mak mulugoin ya Pajupang Majohita Salinai alain pengurus Batak Center kemudian aka masyarakat na sian Tapanuli na mangalir rohana tu tanah Tapanuli. Jadi di komunikasi na bangun hami sadarion omahita na Pajupang di kantor Batak Center. Memang untuk presentasi nakika di Pabuak Tua do ama marbun setelah selesai bersantap siang lah kita nanti mungkin presentasi keadaan Toba sekarang, kondisi Toba sekarang dan mungkin bungsi dengan presentasi di Simahita Amanginang Boy sambil berdiskusi. So ini mana Boy Hupasajo untuk perkenalan pertama Paula Kai Mamuse tu moderator. Baik, Horas Manginang keseluruhan ini saya susun agak ringkas supaya ada waktu diskusi kita terkait dengan informasi awal yang kita bawakan mengenai kondisi Kabupaten Toba per tahun 2023. Baik, gambaran umum dari Kabupaten Toba untuk di tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Toba itu kurang lebih sekitar 212.133 jiwa yang terdiri dari 16 kecamatan, 231 desa dan 13 kelurahan. Untuk di DPRD ini ada 30 anggota DPRD di Kabupaten Toba yang terdiri dari 5 daerah pemilihan. Untuk daerah pemilihan 1 itu ada Kecamatan Balige dan Tampahan. Dapil 2 itu ada Kecamatan Uluan, Bonatua Lunasi, Lumban Julu, dan Ajibata. Untuk daerah pemilihan 3 terhitung mulai dari Kecamatan Siantar Narumonda, Porsea, Parmaksian, dan Pintu Pohan. Untuk daerah pemilihan 4 Parsumburan, Borbor, Nasau. Untuk daerah pemilihan 5 Silain, Laguboti, Sigumpar. Ini tidak saya tuangkan tetapi saya sampaikan di pertemuan ini. Kemudian untuk luas wilayah Toba itu ada kurang lebih sekitar 2021,8 km persegi. Kemudian untuk luas lahan sawah kita ada di angka 17.000 hektar. Kemudian luas lahan kering sekitar 9.000 hektar. Nah, lahan yang belum dimanfaatkan
Kalau kita menyebutnya biasanya lahan tidur, itu kurang lebih sekitar 30.000. Nah, ini harapan kita, dan kita juga bekerja sama dengan pemerintah daerah agar bisa untuk mengundang investasi dalam rangka pemanfaatan lahan-lahan tidur ini. Kemudian daerah Kabupaten Toba juga termasuk menjadi salah satu kabupaten yang di dalamnya ada Danau Toba, sehingga setelah ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 dan masuk 5 destinasi pariwisata super prioritas. Kabupaten Toba ini kalau secara letak geografis ini daerah yang berada posisinya di tengah-tengah. Kalau kita lihat dari peta ini, Kabupaten Toba itu berada di tengah-tengah, yang dimana kondisi sekarang sudah bisa diakses dari Bandara Silangit dan 2,5 jam dari Kota Medan. Kalau nantinya jalan tol itu sudah selesai sampai dengan sesuai dengan marketnya itu di daerah Cibisa, Kecamatan Ajibata. Lanjut. Kemudian ini berbicara secara data, capaian indikator makronya dan proyeksi ke depan ini bisa kita sama-sama perhatikan. Kemudian lanjut. Produk unggulan untuk pertanian dan di luar dari pertanian ini ada 4 produk unggulan yang saat ini mendominasi di Kabupaten Toba. Yang pertama adalah padi. Kita sama-sama tahu masyarakat Kabupaten Toba itu lebih dominan berprofesi sebagai petani. Kemudian ada beberapa daerah yang dalam 1 tahun itu hanya melakukan penanaman padi 1 kali setahun. Setelah selesai menanam padi, masyarakat kita akan menggantikan dengan jenis tanaman yang lebih cepat masa panennya dari tanaman padi, termasuk jagung. Kemudian ada juga kopi. Ini di beberapa daerah yang memang secara kontur dan kualitas tanah mendukung. Ini banyak juga masyarakat kita yang menanam kopi. Kemudian tenun. Tenun walaupun di beberapa wilayah ini sudah mulai agak tergerus dikarenakan kurangnya atau belum maksimalnya peran serta pemerintah dalam rangka untuk mengangkat kesejahteraan dari para masyarakat kita yang menggeluti bertenun ulos. Kemudian untuk pariwisata secara visi misi dari Pak Bupati dan Wakil Bupati, ini ada pariwisata berkat dan meriah dalam rangka untuk peningkatan industri pariwisata dengan menjaga kearifan lokal. Lanjut, Manginang kita bisa perhatikan, inilah berbicara secara data untuk komoditas padi di Kabupaten Toba. Mulai dari 2020, 2021 sampai dengan 2022. Secara untuk penanaman ini memang mengalami peningkatan dikarenakan termasuk setelah pandemi Covid, banyak para perantau yang pulang kembali ke daerah Kabupaten Toba, sehingga dikarenakan pandemi Covid yang lalu, sehingga beraktivitas di Toba dan yang bisa dilakukan kegiatannya adalah bertanam padi, sehingga ada grafik peningkatan. Kemudian lanjut, begitu juga dengan komoditi jagung. Komoditi jagung ini di 2020 di angka 7.500 sekian, kemudian naik di 2021 menjadi 9.700, tetapi ada penurunan di 2022. Ini kemarin karena memang terjadi penyakit jagung dan kemudian ada bibit yang diberikan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang ini gagal tanam. Ini mengapa terjadi penurunan di luas tanamnya. Lanjut. Kemudian kita memulai komoditi bawang merah, walaupun belum di semua wilayah yang ada di Kabupaten Toba bisa kita tanam, tetapi sudah banyak juga masyarakat kita yang mencoba untuk menanam bawang merah walaupun belum bisa maksimal.
kita masih kalah bersaing dengan untuk Kabupaten Samosir kalau untuk bawang merah. Lanjut. Kemudian komoditi kopi. Di komoditi kopi ini masyarakat kita sebetulnya tertarik untuk menanam kopi, tetapi kehadiran pemerintah kita belum bisa maksimal sehingga ini masih dikuasai oleh para tengkulak. Itu kondisi yang terjadi sekarang di Toba, karena kalau dari Toba itu biasanya dikumpulkan oleh, kalau di sana namanya toke-toke, dikumpulkan oleh toke-toke untuk dibawa apakah itu ke Medan dan daerah-daerah yang lain, sehingga belum begitu lanjut. Kemudian untuk tenun ulos, jumlah pengrajin ulos kita ada sekitar 604, kemudian 589 ini industri rumah tangga, 9 industri kecil dan 6 industri sedang. Kemudian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok ini masih hanya dalam bentuk berupa benang tenun. Kemudian pengrajin juga menerima pelatihan menggunakan pewarna alam. Ini juga para pengrajin tenun kita ini sebenarnya berharap adanya update dari terkait peralatan-peralatan yang mereka gunakan sekarang, karena masih sangat-sangat tradisional yang mereka gunakan. Oleh karena itu mungkin nanti di diskusi kita termasuk salah satu terkait dengan tenun ulos ini. Harapan kami juga kita bisa sharing, diskusi apa yang bisa kita lakukan nanti untuk para masyarakat kita pengrajin tenun ulos. Kemudian lanjut. Jadi untuk produk unggulan Toba itu di bidang pertanian kita ada padi, ada jagung, ada kopi. Kemudian di bidang pariwisata seiring berjalannya waktu sampai dengan tahun 2023 sudah ada beberapa hotel yang berdiri dan dibuka untuk umum yang kelasnya mulai dari Hotel Abersa Bintang 4 sampai dengan homestay yang sudah didirikan oleh masyarakat kita. Kemudian tempat-tempat kuliner seiring dengan bertambahnya kunjungan wisata ke Kabupaten Toba, di samping dari yang sudah beraktivitas untuk jajanan-jajanan malam juga ini berkembang pesat di Kabupaten Toba walaupun masih hanya di sekitaran ibu kota kabupaten, belum merambah ke 16 kecamatan yang lain. Begitu juga dengan destinasi wisata. Jadi Amanginang, pemerintah daerah hadir dalam rangka untuk mengembangkan kawasan-kawasan wisata yang sekarang tidak hanya terfokus ataupun terpusat hanya di Kecamatan Balige. Sudah ada beberapa kecamatan lain yang secara tingkat kunjungan wisata ini sudah mulai beralih ke beberapa kecamatan di luar Balige. Kemudian produk seni dan budaya kita ini yang kita harapkan juga nanti masukan dari Amanginang, dari Batak Center. Pertama tari tortor, di sini disampaikan tari tortor. Tari tortor ini perlu kita lebih tingkatkan lagi dan kita kembangkan lagi mungkin melalui sanggar-sanggar budaya yang ada di Kabupaten Toba, dikarenakan dalam rangka untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Toba khusus tari tortor. Begitu juga dengan tenunan ulos dan seni musik dan suara. Lanjut. Kunjungan wisata untuk di Kabupaten Toba per tahun 2022 itu sebanyak 1.031.594 jiwa. Kemudian sampai dengan Agustus 2023 sebanyak 1.163.128 jiwa. Tetapi yang belum bisa maksimal jumlah kunjungan wisatawan mancanegara semester pertama tahun 2023 itu hanya sebanyak 559 jiwa. Jadi kunjungan wisatawan ke Kabupaten Toba itu lebih condong didominasi adalah wisatawan domestik. Pemerintah pusat memberikan perhatian kepada Kabupaten Toba dengan menetapkan Kabupaten Toba sebagai tempat pelaksanaan pertama F1 Powerboat
Lake Toba Indonesia yang sudah dilaksanakan di Februari 24-26 Februari yang lalu, dan ini akan berlanjut di Februari tahun 2024, di mana kontrak untuk pelaksanaan F1 Powerboat ini di Kabupaten Toba berlangsung sampai dengan 5 tahun ke depan. Kemudian Kabupaten Toba juga yang terakhir sebagai tuan rumah tempat berlangsungnya kegiatan PON cabang olahraga ski air yang berlangsung dari 4 Juli sampai 10 Juli yang lalu, walaupun secara animo ini masih sangat-sangat minim animo dari masyarakat kita. Kemudian yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah event Aquabike Jet Ski World Championship 2023 di 3 kabupaten. 4 kabupaten, ada Toba, ada Samosir, kemudian ada Dairi dan Tanah Karo, ada 4 kabupaten. Jadi nanti untuk finalnya itu di Kabupaten Toba 25-26. Lanjut, Amanginang dari pemerintah pusat yang sudah digelontorkan anggaran, ini kita bisa perhatikan untuk Balige Bypass ini sepanjang hampir kurang lebih 10 km. Ini dari APBN untuk pembangunan fisiknya, tapi untuk pembebasan lahannya dibebani ke APBD. Kemudian untuk pelabuhan sudah dilakukan perbaikan dan pengembangan pelabuhan Ajibata, pelabuhan Balige, dan sebentar lagi menyusul pelabuhan Porsea. Kemudian proses di pengembangan bandara, ini pengembangan bandara Sibisa masih tetap digenjot untuk dilakukan perbaikan, tetapi ini bisa kami sampaikan di pertemuan ini, untuk pengembangan bandara Sibisa ini sebenarnya targetnya adalah untuk pesawat private jet. Jadi tanpa harus mengganggu fungsi dari Bandara Cilangit yang sebagai tempat penerbangan domestik. Ini ada bantuan bedah rumah, jadi pemerintah daerah kita mendapatkan bantuan bedah rumah itu baik dari provinsi dan dari pusat. Sesuai dengan jumlahnya kita sudah bisa perhatikan di sini. Untuk jumlah rumah tidak layak huni itu ada kurang lebih sekitar 8.380 unit. Kemudian yang sudah oleh peningkatan itu di angka 1.473 unit dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Kemudian di peningkatan tahun 2022 ada 350 unit. Di sini ada kita tampilkan gambar posisi sebelum dan sesudah. Tetapi untuk ini adalah foto dari bantuan dari CSR perusahaan. Kalau yang dari APBN dan provinsi, dari APBN itu kurang lebih sekitar 35 juta, kemudian dari provinsi sekitar 25 juta. Jadi belum bisa untuk merehab secara struktur, tetapi dalam rangka untuk lebih layak huni, tapi hanya untuk membeli material gitu. Jadi tukang juga itu masih dalam tanggung jawab yang pemilik rumah. Lanjut. Kemudian Amanginang kami perlu sampaikan untuk anggaran APBD Kabupaten Toba untuk di tahun 2021 itu di angka 1.144 miliar sekian. Kemudian di 2022 1.186 miliar sekian, dan yang terakhir 2023 1.192 miliar sekian. Ini mungkin secara besaran kalau kita membandingkan APBD Kabupaten Toba termasuk masih kecil dan kemampuan keuangan itu dalam status rendah. Ini disebabkan memang secara PAD juga, dan terakhir itu PAD Kabupaten Toba itu hanya kurang lebih di angka sekitar 60 miliar per tahun. PAD hanya sekitar 60 miliar. Oleh karena itu kita berharap kita bawakan informasi ini di pertemuan dengan Amanginang dari Batak Center. Kita berharap supaya ada saran masukan terkhusus dengan kondisi Toba saat ini. Saya yakini memang yang tergabung di Batak Center bukan hanya masyarakat Kabupaten Toba, tetapi dari sekitaran wilayah Tapanuli Raya.
Jadi kita berharap dengan kehadiran kami dari DPRD, pada saat ini saya langsung hadir di kantor Batak Center. Ini sebagian besar lah kondisi Toba saat ini, dan kita berharap karena kita yakini perantau itu sudah menjadi salah satu stakeholder pembangunan yang tidak boleh tidak harus kita gandeng untuk kemajuan daerah kita ke depan. Abang Inang, saya juga perlu sampaikan, ini mungkin adalah kunjungan kedua saya di Batak Center ini, dan ini pertemuan kedua yang kami inisiasi. Yang pertama kami inisiasi kemarin dengan IMB, Ikatan Masyarakat Balige, yang ada di Jakarta ini, dan kita sampaikan seperti apa kondisi Toba dan apa harapan masyarakat, Ikatan Masyarakat Balige yang ada di Jakarta untuk nantinya Kabupaten Toba ke depan. Dan harapan kami juga di pertemuan ini kami bisa membawa saran dan masukan dari Amang Inang sekalian untuk perbaikan ke Toba ke depan ke arah yang lebih baik. Mungkin ini presentasi yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Saya lebih berharap Amang Inang kita bisa berdiskusi real kondisi Toba saat ini dan apa harapan-harapan kita untuk Toba ke depan. Demikian, horas. Baik, terima kasih Pak Sirait. Mungkin ada tadi beberapa penyampaian saran, masukan ataupun pertanyaan. Kami mulai dari Pak Pasaribu dulu terlebih dahulu. Mungkin saya rangkum saja tulang. Jadi terkait dengan Huta Salem, kalau memang mau kita untuk sama-sama memperjuangkan, kalau bisa adalah penyampaian di awal dulu dari HKBP dalam bentuk surat, nanti langsung ditujukan ke saya. Saya coba akan untuk bisa mendampingi ya, agar bisa sama-sama kita perjuangkan. Ya kebetulan saya juga ruasnya HKBP. Nah, oleh karena itu nanti kalau memang bisa dibuatkan secara resmi suratnya, karena memang kondisi sekarang di Toba ada beberapa aset yang sudah diklaim oleh HKBP itu, termasuk kawasan sekolah. Ya, ini menjadi bermasalah dengan pemerintah daerah. Nah, kita harapkan hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi lah ke depan. Kalau memang itu merupakan aset dari HKBP, ya pemerintah daerah harus ada pengakuan akan aset HKBP, begitu. Nah, tetapi karena ini kan tadi HKBP dengan pemerintah provinsi, itu ya penyampaian yang Ngamang sampaikan kan terkait dengan Huta Salem. Nah, dengan pemerintah provinsi nanti bisa kita bantu. Jadi kalau bisa ada permohonan resmi dulu dari HKBP yang nanti disampaikan ke DPRD Kabupaten Toba, nanti saya akan bantu. Ya, kemudian terkait dengan pertanian kita, harapan dari Amang juga akan adanya model-model pemberdayaan berakselerasi dengan memberdayakan para penyuluh pertanian untuk bisa memaksimalkan kelompok-kelompok. Nah, jadi memang Amang perlu kami sampaikan, inilah salah satu kelemahan masyarakat kita yang di Kabupaten Toba. Jadi kelompok-kelompok yang ada itu, contoh pemerintah daerah membantu untuk menyediakan bibit apapun ataupun ternak, apakah itu babi ataukah itu bebek gitu. Nanti begitu nyampe hitungan 3 hari udah habis setengah. Ayo ngatori bidahun. Nah, itu kadang. Jadi nggak bisa 100% kita salahkan juga pemerintah. Ya kadang memang masyarakat kita juga belum betul-betul memahami bantuan yang diberikan pemerintah itu supaya mereka bisa berkelanjutan. Nah gitu. Jadi mungkin ini harus merubah mindset SDM-nya dulu, Mang. Karena masyarakat kita apa ya? Tugas di Pamaret tadi urupan dari kita, dari bantuan masih terkontaminasi dengan paham seperti itu. Kemudian kita akuin juga belum maksimalnya para penyuluh kita. Ini kita akuin, masih belum maksimal. Kenapa? Pertama, dangi leor rohana, ya memang ini bidangku, aku harus betul-betul mengabdi. Jadi kadang kalau kita turun ke lapangan, kadang kita bertanya ke masyarakat kita, ya doro penyuluh tuh son, apa kayak gitu ah? Tuh kecamatan pindah kero.
Ndak ya. Jadi kadang ini sudah kita sampaikan juga ke Pak Bupati, karena selaku kita pengawas untuk mengeksekusi bukan kita, tetap eksekutif. Nah, kita sampaikan ke Pak Bupati, kadang itu tadi emang yang kita tidak puas, ya di hadapan kita dijawab iya, tapi actionnya nggak ada. Jadi ini mungkin perlu perbaikan-perbaikan baik dari kita masyarakatnya maupun dari pemerintah melalui penyuluh pertanian. Kita akan maksimalkan untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Kemudian terkait dengan sengketa tanah. Di beberapa tahun terakhir ini memang semenjak Kabupaten Toba menjadi salah satu kawasan strategis pariwisata nasional, permasalahan mengenai tanah ini agak ramai. Agak ramai dalam artian dengan seiring berjalannya waktu, berkembangnya daerah kita menjadi salah satu destinasi wisata, masyarakat kita banyak yang terlibat aktif untuk ikut berpartisipasi di pengembangan pariwisata. Salah satunya adalah dengan mendirikan bangunan-bangunan dalam rangka penunjang untuk destinasi pariwisata. Terkait tadi yang mau sampaikan masalah sempadan, kalau penamaannya kan kita tuh sempadan Danau Toba. Nah, jadi memang kalau menurut sudut pandang saya, pertama masyarakat yang kemarin terdampak ini nggak petarung. Akadonga tsunami loh memang. Akan itu puluh loh. Tapi saya sudah sampaikan. Kalian kalau meminta baik-baik tidak akan didengar. Kalian bawa ke ranah hukum. Saya siapkan pengacaranya yang memang nanti bisa bantu kalian. Karena memang permasalahan kepala BPN itu Bapak udah saya yang berkasus itu. Daulat Nabi Tupulu. Dan yang berperan dalam rangka untuk bisa dia bebas saya yang mengupayakan itu. Mulai dari mencari pengacaranya yang memang betul-betul paham, ya. Jadi ternyata bisa bebas Pak Daulat, kan begitu. Saya bilang sama dengan tubuh saya yang sekarang bermasalah terkait dengan lokasi venue F1 itu. Saya sampaikan, kalau kalian meminta baik-baik, nggak akan direspon ini sama pemerintah. Silahkan bawakan ke ranah hukum. Karena kenapa? Pada prinsipnya pemerintah daerah Kabupaten Toba mau untuk mengganti. Yang pasti mereka jangan sampai terjerat hukum ke depan. Karena kenapa? Pada saat ini mau mereka ganti rugi, termasuk memang dari Kementerian ATR yang melarang untuk mengganti. Kan kira-kira begitu, mengganti rugi. Karena kenapa? Sudah adanya beberapa aturan yang mengatur terkait dengan sempadan danau. Nah, jadi kalau ini memang berproses, tetapi saya sudah sampaikan beberapa kali dengan teman-teman baik di Kabupaten Toba maupun di lintas kabupaten. Ini sebetulnya permasalahan kalau bisa kita sampaikan juga sampai ke tingkat DPR RI. Karena kenapa? Terus terang kalau ini sempat terjadi dan memang akan diberantas di Kabupaten Toba, yang kena itu bukan hanya Toba, nggak hanya Toba. Contoh Parapat, kemudian beberapa daerah lainnya. Kalau di Tapanuli Utara mungkin di Muara, ya ini semua akan masuk sempadan danau. Samosir juga. Nah, padahal kan contoh seperti di Kabupaten Toba di beberapa tahun terakhir ini ada pembangunan tempat-tempat penginapan ataupun hotel yang dibangun oleh masyarakat Kabupaten Toba yang berinvestasi. Kenapa pada saat pembangunan itu IMB-nya bisa keluar? Kenapa dia dibiarkan untuk melanjutkan pembangunan? Itu kadang yang kita sesalkan. Oleh karena itu sebetulnya ini memang masih agak panjang, tetapi di beberapa kesempatan masyarakat kita sebetulnya sudah bermohon agar ya janganlah dulu waktu opung kami pun di situ banget nami. Bejai duksonari awang museng aturani 50 meter di ketinggian 905 di atas permukaan laut, tarik lagi 50 meter, baik semperet dindai. Baik ngedu dalam kitua gabi sempedan danau. Jadi sudah seperti itu pernyataan masyarakat kita Makanya ini juga menurut hemat saya tidak hanya menjadi tugas pemerintah juga. Dalam artian di ruangan ini kita sama-sama berkumpul dan sudah disampaikan di pertemuan ini. Dan ini bukan hanya menjadi masalah Toba. Ya, saya meyakini kita yang hadir di sini tidak hanya dari warga ataupun masyarakat Toba, ada juga yang dari Taput, ada yang dari Humbahas, ada yang dari Samosir, ada yang dari Tapteng, Tapsel, Simalungun. Ya, ini akan berefek. Kalau nggak dilawan, ini akan berefek ke depan.
Karena pemerintah kan biasanya begitu, udah berhasil di sini, ya kalau ini adem ayem ya yang berikut akan ikut juga. Nah, jadi harapan kami kalau terkait dengan khususnya sengketa tanah yang ada di wilayah Sempadan Danau ini, kalau bisa kita saling update perkembangan ke depan bagaimana, dan mana tahu kita punya jaringan ataupun punya relasi-relasi nantinya bisa membantu kita, Mang, kalau terkait ini. Tapi saya sudah sampaikan kepada teman-teman khususnya Komisi A yang membidangi di DPRD Kabupaten Toba agar isu ini supaya kami DPRD Toba dulu yang berinisiatif membawakan itu. Jadi nanti kita akan kumpulkan teman-teman dari kabupaten kota yang ada di sekitar pinggiran Danau Toba supaya ini bersama-sama membawakannya ke DPR RI. Karena kenapa? Dengan perlakuan ini, masyarakat kita yang mulai dari keturunannya yang sebelum-sebelumnya sudah memiliki dan menguasai tanah itu, ya berarti hilang otomatis dengan terbitnya aturan-aturan yang terbaru. Itu mungkin terkait dengan sengketa tanah, kemudian terkait dengan tanah adat, pengakuan dari pemerintah, khususnya tadi Amang singgung yang berkenaan dengan perusahaan Toba Palpestari. Jadi yang pertama saya perlu pertegas, Amang, terkait dengan Perda Tanah Adat, termasuk saya di periode yang lalu ikut tergabung di Bapemperda. Ini kita buatkan supaya ada pengakuan akan tanah adat oleh pemerintah. Tetapi Amang, ini kadang mungkin informasi yang tidak tersampaikan. Pemerintah kita bukan tidak memfasilitasi, bukan tidak membantu. Tetapi dari regulasi yang ada terkait dengan pengakuan hak ulayat atau hak tanah adat itu, ada beberapa poin yang harus dipenuhi. Di sini yang nggak bisa dipenuhi masyarakat kita, Mang. Jadi bukan tidak mau. Ya kadang kalau saya baca di WA Group, kemudian bertemu dengan para perantau, selalu itu menjadi topik pembahasan. Bahasa dong pengakuan tanah adat di Toba, masa ditapu adong. Selalu dibanding-bandingkan seperti itu kira-kira. Tapi saya nyatakan di pertemuan kita ini, pemerintah Kabupaten Toba mengakui adanya tanah adat. Tetapi dalam rangka pengakuan untuk tanah adat ini ada beberapa poin yang harus dipenuhi. Ini yang nggak bisa dipenuhi oleh masyarakat kita. Sehingga umpamanya ada 6 poin yang harus dipenuhi. Yang bisa dipenuhi hanya sampai poin 3. Tidak bisa lagi berlanjut untuk ke poin 4, otomatis gugur. Kira-kira seperti itu, Amang. Inilah terkait untuk tanah adat. Dan kemudian sampai dengan sekarang sih, Amang, untuk terkait dengan keberadaan perusahaan TPL, belum ada pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat dalam rangka untuk pemberhentian operasional perusahaan. Kalau pro dan kontra di masyarakat terkait dengan keberadaan dan kehadiran perusahaan pasti ada. Tetapi Toba Palpestari merupakan salah satu objek vital nasional, yang dimana kita juga menganggap bahwasanya keberadaan perusahaan ini harus tetap bisa berlangsung di Kabupaten Toba. Cuman yang terjadi memang sekarang, Amang, seiring dengan banyaknya perdebatan-perdebatan di lapangan dengan masyarakat yang merupakan wilayah dari sektor TPL, sehingga stop nih, Amang, tidak ada aktivitas di sektor yang mengakibatkan supply bahan baku dari sektor nggak ada lagi ke pabrik. Nah, jadi posisi kondisi sekarang ini TPL lagi melakukan pengurangan pegawai, tetapi bukan dipecat, Amang, tapi seperti dirumahkan lah, kira-kira begitu. Ini yang terjadi sekarang. Nah, itu, Amang, terkait dengan tanah adat. Kemudian dari Amang Tampu Bolon, kebetulan sebetulnya perda mengenai rencana detail tata ruang Kabupaten Toba, Amang, sudah ada. Makanya saya bingung tadi pernyataan Amang di 2017 waktu saya periode yang lalu sudah ada. Kenapa Pak Bupati tidak bisa menyediakan permintaan dari Batak Center dalam rangka untuk di mana-mana saja nih sesuai dengan rencana detail tata ruang Toba yang kami bisa ikut, apakah membantu berinvestasi atau seperti apa. Makanya saya agak bingung tadi, Amang, tetapi memang posisinya perda ini diundangkan di 2017 yang lalu, dan proses sekarang ini ada dilakukan revisi mengingat rencana pengembangan pariwisata dan kemudian rencana detail tata ruang Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, posisi pada saat ini, Amang, ini memang
masih dalam proses konsultasi publik. Maaf, saya potong sebentar. Iya. Bisa? Silakan Abang, silakan. Itu kalau you lihat ke arah Iya. Iya. Sendiri-sendiri. Ya saya korik tata kota. Saya tanya Bupati, oh itu daerah mana itu tuh emang si bangunan. Iya, yang mananya, mana petanya, mana jalan, mana fasilitas umum. You jangan bicara tata ruang, saya bilang. Detail ke bawahnya. Itu loh, jadi kita tahu. Udah how maki gabi ada domang nada, gabi fasilitas border romang nada. Saya nggak yakin itu ada, karena dia bilang memang belum. Kapan? Itu loh yang videonya. Memang kalau sampai sekarang emang RDTR tata ruang masih. Kalau untuk tata kotanya itu belum. masalahnya di mana? Kalau kita aku itu masalah, berarti kan ada program menyelesaikan masalah. Ini the way of thinking orang yang waras. Bukan hanya statement problem. Everybody know the problem. How to solve the problem? Kita ngumpul. Anggota Orde berulang-ulang ya, bisa serah. Maaf ya, Bang ya. Ini bukan tanggung jawab Ketua Dewan memang. Saya agak tertarik tadi. Dewan itu hanya bisa menyampaikan. Yuk ketok paksa dia. DPR kan secara politik bisa yuk paksa dia lah. Kita juga sama-sama tahu lah. Ini beliau ini sama-sama kita di Golkar juga zaman dulu. Kalau sekitarnya waktu reformasi dulu yang sekarang juga. Semak bebas Golkar karena kita semua. Ya. Itu loh. Ini para saya punya nih. Tanya beliau ini. Baik. Itu. Sorry ya Pak. Iya. Baik, jadi mungkin tadi itu Amang, kalau RDTR kita lagi dalam revisi untuk bisa mengakomodir termasuk RDTR provinsi dan ada beberapa wilayah yang menjadi permasalahan di Toba itu terkait dengan lokasi untuk penambangan galian C. Karena seiring dengan berjalannya waktu akan banyak pembangunan yang terjadi di Toba, tetapi kita tidak memiliki wilayah yang ditetapkan untuk sebagai wilayah pertambangan gitu. Nah, nanti ini mungkin saya akan coba duduk bersama dulu Amang dengan pemerintah daerah termasuk dari PUTR dan Perkim terkait dengan detail tata kota kita supaya ada bisa menjadi bahan masukan buat para perantau jika memang ada niat dan keinginan untuk berinvestasi di Toba. Kemudian terkait dengan lahan tidur Amang, ya ini juga potensi-potensi apa, mungkin secara penyampaian saya tadi memang masih gambaran yang umum saja, tapi dengan kehadiran saya Mang di kantor kita ini, Batak Center ini, saya juga mengajak kita seluruhnya yang ada di sini, jika memang ada berkeinginan terkait dengan berinvestasi di Kabupaten Toba, kita juga dengan tangan terbuka menyambut, dan sebelum berinvestasi kita boleh berdiskusi nanti ke depan. Kemudian terkait dengan sengketa tanah, ini juga hampir sama dengan yang penyampaian saya di awal tadi. Memang menjadi masalah yang pelik ini karena dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Toba, 8 kecamatan kita itu bersentuhan ataupun berkenaan dengan pinggiran Danau Toba, sehingga banyak ini memang yang akan menjadi problem ke depan nantinya. Mudah-mudahan di awal tahun depan, sesuai dengan yang penyampaian saya tadi, saya sudah merangkul teman-teman saya supaya bisa memperjuangkan ini menjadi agenda pembahasan nasional ke depan, khususnya yang berkaitan di pinggir Danau Toba. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk Pak Tampu Bolon. Kemudian dari Inang Susi Panjaitan, saya juga akui Inang terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Toba. Ya ini kalau bisa dibilang udah offside dan kartu merah. Ya, tetapi memang ini seiring juga, saya perlu sampaikan, seiring juga dengan perkembangan teknologi sekarang, penyampaian informasi yang udah viral. Bisa saya sampaikan, saya bukan untuk menutup-nutupi, tetapi bisa saya sampaikan ini, memang di yang lalu-lalu juga sudah banyak ini. Kita harus jujur, di yang lalu ini sudah banyak, tetapi karena belum seviral sekarang, jadi di dunia luar belum tahu begitu. Karena kenapa? Kalau saya melihat pertama terkait dengan tergerusnya holong, ya terkait dengan holong kasih dari masyarakat Kabupaten Toba. Jadi
Kenapa saya berani berstatement seperti ini? Ya memang saya nggak menyatakan dengan rajin ke gereja, dengan rajin ke rumah ibadah, dengan rajin ke masjid itu menjadi jaminan. Ini nggak menjadi jaminan. Tetapi di kondisi sekarang yang kita lihat, yang kita perhatikan, sudah semakin banyak masyarakat Toba ini yang malas untuk ke rumah ibadah. Nah ini sudah menjadi cikal bakal satu. Kemudian yang kedua, Tangadong behol. Kenapa saya bisa berstatement seperti itu? Semakin maju teknologi, yang saya perhatikan, yang saya rasakan masyarakat di Toba itu malah semakin meningkat aktif hotel itu. Hosom, teal, elap, latte. Malah saya lebih suka melihat kita orang Batak yang ada di perantauan daripada yang ada di kota, daripada yang ada di kampung. Ala dangadong be ahaibe, holongi dangadong be. Nah, kemudian yang ketiga bisa saya nyatakan ini mungkin perilaku dan budaya ya. Kebetulan saya maunya sekali-sekali kalau minum tuak, tapi nggak rutin untuk minum tuak. Nah, yang saya pahami, yang saya tahu terjadinya kejadian kekerasan seksual pada anak itu dimulai dari situ, perilaku itu. Pulang mabuk. Si pelaku pergi minum tuak, pulang dari lapo tuak sudah kondisi mabuk. Disinilah mulai terjadi hal-hal kekerasan seksual pada anak ini. Sampai dengan Tulang Aris Merdeka meninggal, beliau juga bingung kenapa Toba ini sebagai kampungnya beliau bisa setinggi itu kekerasan seksual pada anak. Jadi kami dengan tangan terbuka Inang, saya lari dari lembaga DPRD karena APH kita juga bingung udah bagaimana untuk pencegahan. Karena semakin kita tindak, semakin banyaknya kasus yang terjadi. Besar harapan kami Inang, karena Inang tadi sudah sampaikan, nanti kita bisa diskusi lebih intens. Kira-kira saran masukan dari Inang. Karena kalau saya bukan untuk menginikan lagi, pertama mencegahnya dulu kita. Bagaimana supaya ini tidak tumbuh menjamur lagi. Nah itu mungkin terkait dengan kekerasan seksual anak. Kalau tentang stunting Inang, ini sebenarnya saya karena belum bisa pastikan di pertemuan kita, tapi secara data ini sudah menurun kalau stunting. Dan tidak seperti daerah-daerah lain. Kalau untuk Toba itu bisa dikatakan persentasenya sudah sangat kecil lah untuk stunting. Kemudian terkait dengan pariwisata dan pembangunan itu supaya ramah anak, bagaimana penerapannya, karena kalaupun Toba itu rusak ataupun Toba itu maju, itu adalah untuk anak ke depan. Kita sepaham Inang, oleh karena itu dengan penyampaian Inang tadi, saya mau kita bisa duduk bersama ataupun kita bisa komunikasi Inang. Karena saya agak minim juga bagaimana caranya untuk memerangi ini. Karena kenapa? Untuk penindakan kan bukan di pemerintah daerah, baik itu eksekutif ataupun legislatif, lebih condong ke judikatifnya. Kalau untuk penindakan, padahal bagaimana untuk mencegah itu biasanya kita berharap juga ke pemerintah. Ya, kami juga menjadi bagian dari pemerintah. Harapan kami kita bisa duduk bersama lah ini Nang, terkait untuk penegasannya. Untuk Bapak Judika Malau, terima kasih ya Mang. Mungkin ini buku harus saya baca, walaupun mungkin nggak bisa dalam waktu cepat, saya akan baca pelan-pelan dan mudah-mudahan bisa untuk kita terapkan nantinya di Toba. Itu. Kemudian dari Amang Lintong Manurung, Amang kalau memang terbuka peluang akan jaringan yang tadi Amang sampaikan, karena memang Amang juga alumni dari dalam, saya juga dengan tangan terbuka siap untuk bisa merealisasikannya ke depan. Karena terus terang kalau untuk membawa Toba hanya dari pertanian agak susah, sehingga kita harus berpikir juga ke industri ke depan. Kemudian dari Amang Sinaga, dari Amang Pontas Sinaga, memang kita akuin zonasi wisata itu belum kalau untuk Toba. Jadi terhitung mulai dari zaman mertua saya, kemudian masuk ke Pak Darwin, masuk ke Pak Poltak sekarang, ini masih lebih condong masyarakat meminta di sini kembangkan, masyarakat meminta di sini kembangkan. Masih seperti itu. Jadi saya juga berharap ke depan pemimpin di Toba itu, bupati di Toba itu harus memang jangan hanya karena euforia Toba itu jadi tempat destinasi wisata yang baru. Jangan lagi. Dia harus bisa melihat Toba ini sudah beranjak berjalan itu kurang lebih 10 tahun untuk fokus di pariwisata.
Nah, ke periode mendatang sudah jangan belajar berjalannya lagi, sudah harus belajar berlari. Itulah yang bisa saya berikan perumpamaannya. Kemudian terkait dengan anggaran yang digiring dari pusat. Amang Inang sekalian, kebetulan saya sudah aktif berorganisasi mulai dari saya sekolah. Mulai dari SMP sampai dengan detik ini saya berorganisasi. Yang saya pahami dalam rangka untuk menggiring anggaran dari pusat ini juga dibutuhkan komunikasi. Kalau kita hanya menunggu dari pusat untuk memperhatikan kita, ya tidak mungkin. Harus kita lakukan lobby-lobby dalam rangka untuk menggiring anggaran dari pusat. Karena yang ada uangnya ya di pusat ini. Kan begitu. Nah, tetapi memang kita akuin keterbatasan, dan saya nggak tahu apa menjadi kelemahan dari pemerintah daerah kita sekarang. Kebetulan kepala daerah kita basicnya bukan orang organisasi, bukan orang pemerintahan, pengusaha murni tulen, tetapi tidak mau untuk belajar. Saya nyatakan langsung di pertemuan, tidak mau untuk belajar. Karena kenapa? Mulai dari pemerintahan yang baru ini dilantik, pada saat itu saya sudah menjabat sebagai ketua DPRD. Di silaturahmi awal, Bupati dan Wakil Bupati Toba hadir ke DPRD, kita sudah sampaikan. Walaupun kita di DPRD ini terdiri dari lintas partai, kita membuka ruang dalam rangka bekerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk salah satunya adalah melakukan komunikasi lintas partai untuk bisa melakukan komunikasi dalam rangka menggiring anggaran-anggaran yang bisa kita lobby dari pusat. Tetapi itu tidak ada pernah terjadi sampai dengan detik ini. Sehingga mungkin di kepemimpinan setelah Kabupaten Toba Samosir terbentuk, di periode inilah yang paling sangat minim anggaran dari pusat turun untuk ke Toba. Kira-kira seperti itu. Kemudian sinergi antar kabupaten di sekitaran wilayah Danau Toba. Mungkin Amang, saya perlu pertegas juga, yang saya perhatikan dari saya mulai aktif berpolitik di Toba, ini agak susah terjadi jikalau para pemimpinnya masih mengandalkan ego masing-masing, serta berasal dari rumah yang berbeda. Kenapa saya nyatakan seperti itu? Dari 4 kawasan wisata daerah, kawasan pariwisata yang ada di wilayah Danau Toba, untuk sinergi antara kabupaten itu, pertama saya bisa nyatakan Kabupaten Dairi ini bupatinya dari partai A, kemudian Bupati Toba dari partai B. Ini agak susah memang, Amang. Agak susah untuk bersinergi karena kepentingannya berbeda-beda. Nah, tetapi kalau kembali ke personalnya, kalau memang kepala daerahnya itu tidak terlalu mempermasalahkan dia itu berasal dari mana, nah ini mungkin bisa lebih melebur. Nah, tetapi ini memang agak susah dilaksanakan karena kepentingan masing-masing kepala daerah itu agak berbeda-beda, dan ada beberapa unsur-unsur lain yang memang menjadi penghambat. Kemudian dari Amang Monang Rumapea, saya akan sampaikan, Amang, karena mulai dari awal tadi kita memulai diskusi kita, saya juga catat apa-apa saja yang menjadi saran masukan terkait dengan data primer yang dari Toba untuk investasi PLTN. Memang ya, ini akan saya sampaikan lagi secara resmi ke Pak Sekda. Walaupun memang ini termasuk menjadi masalah yang terulang kembali. Karena saya juga ada beberapa teman-teman yang membawa investor, mereka agak mengeluh di sini. Data primernya terkait Toba. Kemudian ini juga menjadi masukan buat kita, Mang, terkait dengan moda transportasi tadi untuk pelajar. Tetapi memang ini sudah turun-temurun, Mang. Karena saya juga waktu SMA di Balige, ya saya juga lebih asik untuk duduk di atas kap mobil itu, ya mungkin karena gejolak jiwa muda lah, Mang, ya. Tapi ini akan kita ingatkan supaya ya tidak terjadi kecelakaan ke depan. Kemudian kami juga dengan tangan terbuka, Mang, jika kita mau intens untuk membahas tentang instalasi pengolahan air limbah tadi, air minum bersih itu. Karena saya juga komunikasi dengan Tulang Parlin juga bagus. Mudah-mudahan nanti ini bisa kita fokuskan lagi pembicaraan terkait dengan ini, ya, Mang. Karena memang kalau untuk di terakhir kami komunikasi sama Pak Parlin, agak kecewa dengan Bupati Toba yang sekarang karena ini mentok. Dia udah sampaikan, tapi kayaknya nggak gayung bersambut dari Bupati. Itu mungkin kalau yang dari Amang Rumapea. Kemudian Bank Sampah juga kita mendukung. Bank Sampah juga kita mendukung. Tinggal selama ini saya komunikasi dengan Tulang Parlin, saya sampaikan saya hanya bisa untuk
merekomendasi, memberi saran, masukan. Kalau dalam rangka mengambil keputusan, tetap bupati gitu. Jadi masih ada keterbatasan saya, karena yang paling sering terjadi, kadang kalau kita minta baik-baik sama bupati, nggak direspon. Memang harus kita pukul dulu meja sampai dia terkejut, baru dia ngerespon. Padahal di zaman sekarang udah nggak perlu lagi seperti itu. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Kami DPRD 30, kepentingan tiap-tiap fraksi berbeda-beda. Saya nggak bisa paksakan juga kepentingan fraksi itu. Seumpama dari Golkar, saya paksakan ke teman fraksi yang lain. Itu nggak bisa. Nah, oleh karena itu, saya harap kalau terkait dengan usulan-usulan, mungkin nanti bisa lebih kita detailkan lah di luar dari pertemuan ini, dan saya akan share ke Amang Inang nomor kontak saya, mudah-mudahan kita bisa komunikasi lebih lanjut. Kemudian terkait dengan saran masukan dari Amang Ramses, Amang saya akuin secara postur APBD memang kita timpang. Tapi perlu saya sampaikan Amang, di sini memang agak susah karena berbau kepentingan. Kepentingan DPRD itu tidak murni 100% untuk rakyat. Tidak murni 100%. Saya akuin karena banyak kepentingan kelompok, banyak kepentingan golongan yang didorong pada saat pembahasan postur APBD kita. Sehingga besar harapan kami ini semua bisa terkikis nantinya jika kepala daerahnya tegas dan kepala daerahnya memang bisa mengusahakan memprioritaskan kepentingan masyarakat. Jadi yang bisa kami sampaikan pada saat ini, pemerintah daerah yang diwakili oleh Pak Bupati belum betul-betul memahami seperti apa anggaran. Belum, Amang. Itu bisa kita jamin. Karena kenapa? Sudah berjalan hampir 3 tahun pemerintahan beliau. Ada panca program yang beliau sampaikan di visi misinya. Ini tidak bisa berjalan karena memang dari segi anggaran pun pada saat tahun pertama beliau menjabat mungkin belum bisa dibahas oleh beliau. Tapi pada saat tahun kedua dengan pengalaman besaran anggaran di tahun pertama beliau menjabat itu, tahun kedua ini tidak berubah besaran anggaran sesuai dengan visi misinya tadi. Di sini yang kita nyatakan dengan tegas bahwa belum paham memang beliau sehingga masih dikerjakan oleh orang-orang di sekitar beliau. Begitu. Kemudian untuk tapi terima kasih banyak Amang, mungkin kita bisa lebih detail ke depan dikarenakan Amang juga banyak pengalaman terkait dengan postur anggaran ini. Saya akuin biaya pembangunan yang di Toba dari 1,1 triliun itu memang masih sangat minim Amang. Sehingga kita sebetulnya berharap banyak dengan bantuan dari dana pusat yang kita giring supaya bisa kita maksimalkan untuk pembangunan. Baik itu DAK sehingga pembangunan untuk khususnya fisik bisa terlaksana dengan baik di Toba. Kemudian untuk Kalau saya lihat budgeting, kalau kita mau kembali ke undang-undang belum kira lain sebagainya, itu memang dalam. Maksud saya di situ, bagaimana bisa naik HDI? Kalau miskinnya harus ada waktu buat LKPJ sampai berakhir masa jabatan, karena itu menjadi input nanti di dalam membuat rencana yang baru. Kira-kira gitu. Ini yang bisa dan kemudian tolong juga kembalikan semuanya itu bagaimana supaya rakyat uang yang tadi sudah dibelanjakan itu, apa itu wajib milik rakyat. Nah ini adalah begini, kira-kira gitu. Maksud itu ada hak daripada DPRD dalam budgeting. Tapi ini kan digunakan menjadi hak kontrol. Nah kontrol itu punah itu mencambuk yang namanya itu aja. Ya, makanya saya bilang Amang, kalau bisa nanti kita coba detailkan. Saya akan komunikasi juga dengan Amang. Karena begini Amang, 30 orang DPRD di Toba bisa dikatakan iya, ini bablas lah Amang, bablas. Karena begitu sudah diakomodir kepentingan kelompok, dia akan lupa apa tupoksi dia, apa kewajiban dia sebagai wakil rakyat di dalam. Tapi nanti kita bisa lebih intenskan lagi Amang, saya tertarik untuk pembahasan. Kemudian dari Amang Jaya Sirait, sinkronisasi pembangunan antar lintas, ya sama dengan yang tadi Amang, memang mungkin agak susah masih karena berbeda partai kadang, saya langsung terbuka saja, berbeda partai kadang kepentingan berbeda-beda. Tapi ini akan saya ingatkan kembali kepada Pak Bupati juga. Kebetulan beliau berasal dari PDIP, kemudian Taput, Humbahas itu dari PDIP. Walaupun Humbahas sekarang udah ke Golkar, tapi pada prinsipnya dari pemerintah daerah Toba, dari Pak Bupati, bukan tidak mau untuk melakukan sinkronisasi pembangunan antar lintas kabupaten kota, tapi mungkin kadang karena kepentingan berbeda-beda memang masih agak sulit untuk bisa kita maksimalkan. Kemudian peningkatan komoditi pangan untuk mendukung pariwisata kita, arahnya pasti bakal ke sana, tetapi memang belum ada fokus dari pemerintah daerah kita
dalam rangka untuk memaksimalkan potensi pertanian kita itu untuk bisa mendukung pariwisata. Belum. Yang sudah memulai ini mungkin termasuk daerah tetangga kita, Tanah Karo. Nah, ini yang sudah memang lakukan, tapi arahnya bakal kemari ke depan. Kemudian ada regulasi di Kabupaten Toba untuk terkait pariwisata kita. Belum ada regulasi emang seperti yang Aman contohkan tadi untuk mendatangi satu tempat pariwisata kalau kita hadir ke Toba. Tapi nanti coba kita lempar, walaupun yang saya tahu ini tidak ada termuat dalam Riparda, rencana induk pariwisata Kabupaten Toba. Kemudian terkait dengan usulan adanya olahraga aerosport di Toba, ini sudah kita mulai sudah ada pembelian yang dilakukan dari APBD untuk membeli peralatan yang akan dipergunakan untuk kegiatan para layang yang dilakukan di Huta Ginjang, dan ini akan dimulai di akhir tahun ini kali ya, Pak. Gitu. Ini mungkin akan berjalan lah, karena kemarin kita hitung-hitungan sebenarnya modal kerjanya kurang lebih sekitar 300 sampai 500 juta untuk bisa mengaktifkan dengan membeli peralatannya, kemudian bisa kita tambahin juga dengan menyediakan restorannya untuk berkumpulnya para peminatnya nanti. Tapi yang pasti emang untuk kegiatan para layang sudah akan berjalan di Kabupaten Toba. Kemudian dari Pak Johannes Marbun, terima kasih sarannya Pak. Memang dari sejarah, kita bukan tidak belajar dari sejarah, cuman kalau kita berkaca setelah terbentuknya Toba, memang adalah perbaikan-perbaikan yang sudah terjadi mulai dari terbentuknya Kabupaten Toba Samosir sampai dengan sekarang menjadi Kabupaten Toba. Nah, kemudian ada memang yang tidak saya sampaikan di presentasi, karena ini yang saya sampaikan hanya presentasi sederhana. Potensi-potensi yang ada sebelumnya memang ada beberapa yang hilang. Contoh, mungkin kita mengenal ya, kampung kita itu banyak peternak babi, tapi memang di 2 tahun terakhir ini memang datang penyakit. Nah, itu yang buat datang penyakit, sehingga kita nggak cantumkan lagi itu menjadi potensi karena dihantam penyakit tadi. Dan ini bukan hanya tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah, tapi masih menjadi PR bersama baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Kemudian pemetaan wilayah di Kabupaten Toba ini memang kembali ke ketegasan dari pimpinan kita. Jadi ada kesan yang saya dapatkan, kadang bupati ini masih euforia menjadi bupati saja, belum bisa ada konsep yang dia miliki terkait dengan Toba ini mau dia bawa kemana. Karena kenapa kita berkaca seperti itu? Visi misinya saja tidak ada diwujudkan dari besaran anggaran. Ada 5 program. Yang pertama pertanian, kemudian PU, kemudian pariwisata, kemudian kesehatan, dan pariwisata, pendidikan, pertanian, PU, sama satu lagi kesehatan. 5 ini secara besaran anggaran tidak berubah dari kepemimpinan bupati yang lama ke mereka sekarang. Jadi kita melihat nggak ada keseriusannya dalam rangka mewujudkan visi misinya ke depan. Tapi masukan Pak Johannes Marbun tadi, kita akan pemetaan wilayah akan kita maksimalkan. Dan terkait dengan potensi pendidikan, memang dari potensi pendidikan di kita, ya mudah-mudahan untuk kondisi sekarang prestasi pendidikan kita itu dari SMA Unggul Del itu kurang lebih sekitar 96% itu masuk perguruan tinggi negeri. Dari secara penilaian SMA Unggul Del itu SMA nomor 1 terbaik se Sumatera Utara dan nomor 12 di Indonesia. Kemudian untuk SMA 2 Bali G itu kurang lebih sekitar 94% itu masuk PTN, nomor 6 se-Sumut dan nomor 161 se-Indonesia. Mungkin itu untuk potensi-potensi pendidikan. Tapi yang pasti emang kita akan maksimalkan lagi untuk potensi pendidikan di Kabupaten Toba, karena orang juga mengenal Toba, khususnya Bali G itu sebagai kota pendidikan. Kemudian untuk Amang Siahaan, terima kasih masukannya, tetapi memang yang terjadi sekarang itu Amang
ya masyarakat itu masih dimanfaatkan sebagai objek untuk kepentingan politik ya. Jadi pembangunan itu belum 100% mengedepankan masyarakat kita. Belum kalau untuk di Toba. Kemudian terkait dengan SDM, budaya, saya juga sepaham. Ini yang harus kita utamakan terlebih dahulu. Karena kenapa, Mang? Orang Toba ini pintar, tetapi keras kepala ya. Itu yang kita buat analisanya juga. Jadi kalau secara program dari pemerintah memang belum terkait dengan SDM dan budaya ini. Memang masih dikhususkan untuk pembangunan sarana prasarana, padahal sesuai dengan yang Amang sampaikan tadi, itu masih hanya sekian persen. Yang lebih besar itu adalah dari SDM dan budaya. Kita juga ke depan Amang berharap kalau memang ada konsep-konsep, kita bisa duduk bersama, Mang. Duduk bersama karena apapun ceritanya, belum tentu pemerintah kita bisa memikirkan ke arah yang lebih baik. Seperti yang Amang sampaikan tadi, dalam rangka untuk peningkatan SDM dan peningkatan budaya kita. Kemudian dari Amang Bajetoguhia, termasuk ini Bang, saya hadir kemari untuk bisa membangun komunikasi dengan para perantau kita yang kita anggap sudah menjadi stakeholder dalam rangka pembangunan Kabupaten Toba ke depan. Kita akuin spot-spot pariwisata kita belum teratur Bang, karena memang spot-spot pariwisata kita itu dibangun semua atas rekomendasi dari ataupun permintaan dari masyarakat kita. Belum ada ketegasan dari pemerintah untuk memfokuskan satu spot wisata. Ini terbangun terlebih dahulu dengan dikeroyok beberapa OPD dalam rangka untuk memantapkan spot objek pariwisata tersebut, baru berpindah ke spot pariwisata berikut. Ini sudah kita usulkan sebetulnya mulai dari di zamannya Pak Darwin yang lalu, tetapi memang masih terpola seperti itu. Kita akan coba ingatkan kembali Bang, supaya spot-spot pariwisata kita bisa diatur lebih baik. Kemudian anggaran APBD bisa dipergunakan untuk pelatihan dan kursus. Sebenarnya ini sudah mulai walaupun secara besaran belum sebesar yang Abang sampaikan. Jadi di beberapa kesempatan juga selain dari APBD kita, teman-teman dari DPR RI juga ada beberapa kali melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan dan kursus. Tetapi memang yang terjadi sehabis pelatihan selesai Bang, karena tidak ada seumpama contoh dibawa oleh Pak Lamhot Sinaga ke Toba. Setelah selesai pelatihan terkendala di permodalan. Contoh untuk membuka usaha las, terkendala mereka permodalannya untuk membeli peralatan-peralatannya. Termasuk tadi karena Mang Sinaga dari BRIN juga, Pak Lamhot memanfaatkan ataupun mengadakan kerjasama dengan BRIN untuk melakukan pelatihan-pelatihan ke Toba. Tetapi ini tidak tertutup peluang Bang untuk bisa kita laksanakan. Cuman kadang berbenturan kepentingan. Kalau sampai dengan 10 miliar anggaran yang dipergunakan, ini mungkin agak berbenturan kepentingan dengan teman-teman di DPRD, agak berbenturan. Tapi nanti kita bisa detailkan Bang terkait dengan konsep dari Abang. Kalau memang bisa kita lakukan, walaupun anggarannya saya belum bisa pastikan lah sampai dengan 10M Bang. Nah, cuman mungkin untuk skup kecil ini sudah dimulai Bang dengan adanya pembiayaan dari APBD. Pertama untuk adik-adik kita yang dilakukan pelatihan untuk dikirim ke Jerman. Kemudian kemarin sempat dilakukan pengiriman tenaga kerja juga untuk ke Jepang. Cuman ini setelah COVID ini memang berhenti semua Bang. Kalau kemarin sudah sempat ada itu yang ke Jerman dan ke Korea. Tapi ini habis itu COVID stop memang. Stop. Jadi belum ada lagi. Cuman kalau Abang ada masukan nanti kita bisa intens Bang detail bagaimana konsepnya dulu Bang, karena mumpung kami masih posisi sekarang masih pembahasan APBD untuk 2024 begitu. Kemudian dari Amang Boru Ramses putar-putar, saya mohon maaf Amang Boru kalau memang tadi informasi yang Amang Boru sampaikan sudah pernah disampaikan aspirasi kepada Pak Bupati, tapi belum ada realisasi pada saat itu di kepemimpinan Pak Bupati Darwin. Saya mohon maaf, tapi memang ya ini kembali karakter
personal lagi. Seorang pemimpin kalau tidak pernah mau mencatat, ya dia nggak akan tahu apa yang menjadi permasalahan. Itu menurut hemat saya. Kalau hanya menyuruh orang, ya dia nggak akan bisa betul-betul fokus, konsentrasi untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian, Toba butuh pimpinan yang paham akan Toba dan butuh keberanian. Saya juga sepakat, Toba itu butuh pemimpin yang tegas, yang keras, dan yang berani. Jangan yang hanya mengiyakan semua permintaan masyarakat, karena belum tentu yang diminta masyarakat itu benar. Tetapi mungkin di forum ini saya ada permohonan melalui Batak Center terkait dengan kepemimpinan di Toba. Mungkin di 2024 kan akan ada kontestasi pilkada dalam rangka untuk memilih pemimpin Toba. Selama ini para perantau ikut turut serta dalam rangka meramaikan kontestasi pilkada di Kabupaten Toba. Di beberapa pemilihan yang lalu, para perantau tetap ikut ambil bagian. Harapan kami untuk ke depan, kalau bisa diberikan kesempatan, biarlah putra daerah yang berdomisili dan tinggal di Toba untuk bisa berkompetisi. Karena kenapa? Kalau didukung dengan mendorong para perantau pulang kembali ke Toba untuk ikut mencalon, badak taralo nanggo wangi pangaratto. Dak taralo. Markoper-koper rola. Ibu Esa Jakarta nanggunaning maju tuh Pilkada Toba. Tetapi kita punya pemahaman yang sama. Mudah-mudahan di kontestasi mendatang Kabupaten Toba akan dipimpin oleh pemimpin yang sudah paham apa kebutuhan Toba itu. Jadi tidak ada lagi ketergantungan dari para pembisik dari depan, belakang, kiri, kanan. Karena yang terjadi selama ini rata-rata pemimpin Toba masih banyak dipengaruhi oleh para pembisik kiri, kanan, muka, belakang. Oleh karena itu besar harapan kami kiranya ke depan nantinya pemimpin Toba memang betul-betul yang menguasai, paham, dan bisa mencarikan solusi apa yang dibutuhkan untuk Toba. Kemudian dari Ameriko terkait dengan kondisi koperasi di Toba, bisa saya katakan ini mati suri. Koperasi di Toba mati suri, ya. Ini yang bisa saya sampaikan, Amang. Dikarenakan lebih condong koperasi yang ada dan berkembang di Toba itu ini lebih didominasi oleh koperasi simpan pinjam, ya. Jadi rata-rata ini bermasalah di tengah jalan, simpan pinjam rata-rata. Tetapi kalau memang ada rencana terkait dengan koperasi, umpamanya yang fokus ke transportasi, boleh kita bahas lebih lanjut. Kemudian orang-orang kreatif yang digalakkan ke Toba untuk menciptakan event. Termasuk ini yang menjadi kekurangan di Toba terkait dengan SDM tadi. SDM di mana untuk pemikirnya sangat kurang, tetapi para pelaku lapangan banyak. Tapi untuk memikirkan apa yang mau dibuat, apakah kegiatan-kegiatan olahraga, ya ini masih sangat-sangat kurang lah. Kemudian keterbatasan dalam rangka untuk mendapatkan sponsor. Contoh kasus, sebelum saya aktif sebagai DPRD, saya sering melakukan kegiatan-kegiatan turnamen sepak bola. Karena saya kemarin berasal dari salah satu organisasi di bawah naungan Partai Golkar, saya pernah melakukan 2 kali, tapi ya karena memang tidak ada didukung sponsor, ya nggak kuat juga dari dompet sendiri, nggak kuat juga. Nah, cuman kita berharap memang dengan posisi pengembangan pariwisata, kemudian alamnya Toba, salah satu yang memang sudah akan kita rencanakan itu di Toba kalau bisa dalam waktu segera mengadakan kegiatan triathlon. Jadi lari, renang, bersepeda. Nah, itu paling memungkinkan karena memenuhi persyaratan-persyaratan. Tapi kalau memang ada event-event, ada sponsor nih, ya kita bisa aja berkoordinasi untuk kita lakukan di Toba. Kemudian terkait dengan lapangan bola Bali G, inilah yang kemarin menjadi permasalahan dalam rangka pelaksanaan F1 Powerboat. Karena lapangan yang ada di Bali G itu ini sekarang sudah disemen untuk pelaksanaan F1 yang lalu. Dan posisinya belum ada digantikan lapangan yang baru, tetapi untuk pemanfaatan dipakai lapangan sepak bola yang ada di depan asrama Yayasan Soposurung.
Kemudian, apakah Toba dapat menjadi Bali yang baru dan menjadi tempat konferensi ke depan? Pertama, kalau untuk tempat konferensi, sarana prasarananya masih belum mendukung, Amang. Karena yang kita miliki di Toba itu hanya Hotel La Bersa yang memenuhi kualifikasi hotel bintang 4. Belum bisa. Tetapi untuk menjadi Bali berikut, ya mungkin masih memakan waktu lah. Ya apakah 10-20 tahun mendatang, karena harus didukung juga, Amang, dengan masyarakat kita. Nah, ini yang belum ada kesadaran di masyarakat kita, pariwisata itu bisa meningkatkan taraf hidup. Walaupun di beberapa daerah sudah mulailah, terkhusus di Bali G, ini sudah merasakan bahwasanya pariwisata itu bisa untuk meningkatkan taraf hidup. Tetapi secara keseluruhan dalam rangka untuk terkait pariwisata, kita bisa diskusi lebih lanjut, Amang. Kemudian dari Inang Boru Manalu, memang kita akui, Inang, terkait dengan guru honor, ya ini sudah kita lakukan upaya dalam artian di 3 tahun terakhir kita sudah melakukan penerimaan guru P3K. Ya, jadi dari guru honor tadi kita bukakan ruang untuk penerimaan P3K dan kita berikan kesempatan untuk berkompetisi. Ya, yang pasti, Nang, secara keseluruhan terkait dengan guru honor ini sudah dibukakan ruang oleh pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan pendapatan lainnya. Karena kan kalau secara pendapatan sudah hampir setaranya dengan ASN. Kalau untuk guru honor P3K. Kemudian terkait dengan pemberantasan narkoba, kalau kita beranalogi, Nang, dulu narkoba itu berasal dari kota. Karena memang sudah banyak dilakukan pemberantasan di kota, larilah ke kampung sekarang itu. Dan ini memang bukan hanya tugas dari kita pemerintah daerah, karena teman-teman dari APH juga kewalahan, Nang. Kewalahan. Dan kita kalau mau berbicara jujur, kalau yang kita perhatikan di lapangan dan yang kita dapatkan informasinya, ini memang, ya mohon maaf kalau ada Amang Inang di sini yang purnawirawan polisi, ya ini menjadi peliharaan polisi. Ini yang kita dapatkan informasinya. Jadi memang agak kompleks ini, Nang, pemberantasan narkoba. Tetapi pada prinsipnya kita tetap berupaya untuk memerangi narkoba, walaupun secara penindakan ini kembali ke teman-teman APH. Ke depan kalau bisa dapat pemimpin yang bisa bekerja sama nyata dengan APH langsung untuk bisa memberantas ini di Toba. Terima kasih. Kemudian dari Amang Hasibuan, mudah-mudahan, Amang, pemimpin di Toba itu ke depan bisa kita pilih pemimpin yang sudah paham lah akan Toba, berani berinovasi, dan seperti masukan dan saran tadi dari Amang Inang, kalau bisa diberdayakan masyarakat. Harapan kami juga, permintaan kami mewakili masyarakat Toba melalui forum ini, saya sampaikan kalau bisa Amang Inang yang tergabung di Batak Center sebagai para perantau untuk kontestasi Pilkada 2024, permohonan kami biarkanlah dulu yang ada yang di Toba yang bertarung supaya nanti di closing statement belum. Kalau Toba 2 belum. Jadi Toba 1. Jadi harapan kami kita sama-sama mendukung karena supaya jangan terjadi lagi kejadian-kejadian berikut yang pemimpin di Toba itu tidak betul-betul menguasai kondisi Toba secara keseluruhan. Dan di closing statement saya, Amang Inang, saya sudah 2 periode ini beraktivitas dan bertugas di DPRD Toba. Periode 2014-2019 saya sebagai anggota. Kemudian di 2019-2024 saya sebagai ketua DPRD. Sangat banyak tambah pemahaman pengetahuan saya tentang bagaimana tupoksi, tugas, tanggung jawab dan kewajiban seorang anggota DPRD. Tetapi ada keterbatasan, tidak bisa menjadi eksekutor. Itu keterbatasannya salah satu. Oleh karena itu saya berencana, mudah-mudahan Tuhan membukakan jalan untuk maju di kontestasi Pilkada 2024 mendatang.
Jadi kalau dari partai emang mungkin selaku saya berasal dari Partai Golkar, kebetulan saya juga posisi sebagai Ketua Golkar Kabupaten Toba. Mudah-mudahan jikalau memang di kontestasi Pileg Februari 2024 nantinya Partai Golkar masih bisa meraih raihan kursi seperti yang raihan sekarang, 6 kursi, itu menjadi modal wajib 20% dari jumlah kursi, karena 30 kursi yang ada di Toba dengan jumlah 6 kursi sudah bisa mengusung sendiri, walaupun tidak tertutup ataupun tidak menutup ruang untuk berkoalisi dengan partai lain. Tetapi secara struktur kita upayakan supaya partai kita ini bisa mengusung ke depan. Dan harapan kami di kesempatan kami hadir di kantor Batak Center ini mungkin seperti yang Amang Inang sampaikan tadi, sebetulnya tupoksi dari eksekutif dalam melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Cuman kemarin saya dapat masukan dari abang saya, Pak Tito, dari Bapak Uda Imran. Di Batak Center ini banyak kaum-kaum intelektual Batak. Kalau bisa kita berkunjung kemari, kita bertemu, bersilaturahmi, sehingga di pertemuan pertama itu ketemunya sama Ketua Umum Amang Boru SM Tampung Bolon. Di sini kita banyak berdiskusi dan kita mohonkan kemarin kalau bisa ada kesempatan, ada ruang untuk bisa melakukan kunjungan kembali ke Batak Center supaya bisa bertatap muka dan bersilaturahmi dengan para pengurus, anggota dan simpatisan dari Batak Center dan terrealisasi per hari ini. Kami dari DPRD Kabupaten Toba dan dari saya secara pribadi mewakili teman-teman kepada Ketua Umum mengucapkan terima kasih banyak atas penyambutan yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan komunikasi yang sudah terjadi ini, Amang Ketua Umum, bisa berlanjut dan saya juga sudah sampaikan, mumpung saya masih aktif sebagai ketua, jikalau nantinya Amang Inang dari Batak Center untuk datang ke Toba, apakah itu dalam rangka kunjungan resmi atau kunjungan pribadi, saya nanti akan bagi nomor telepon saya supaya kita bisa berkomunikasi. Dan kiranya dengan komunikasi yang sudah terbangun ini, sewajarnya dan selayaknya jika Amang Inang hadir ke Toba, saya bisa sambut nanti di Toba. Sekali lagi, terima kasih banyak atas penghargaan yang diberikan oleh Amang Inang dari Batak Center. Mudah-mudahan Batak Center bisa lebih eksis lagi ke depan, lebih bermanfaat, lebih berguna untuk masyarakat dan secara umum suku Batak mendatang. Terima kasih Amang Boru sudah memfasilitasi acara ini. Mudah-mudahan juga Amang Boru umur panjang, begitu juga dengan Opung dan seluruh pengurus. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jikalau ada tutur kata kami yang kurang berkenan selama penyampaian diskusi kita. Tapi harapan kami kiranya silaturahmi yang sudah terjalin ini bisa lebih kita tingkatkan ke depan, dan apa yang bisa saya bantu selaku Ketua DPRD, pimpinan DPRD di Toba untuk kepentingan masyarakat Toba, kiranya Amang Inang jangan segan-segan untuk melakukan komunikasi dengan kami, dengan saya. Terima kasih.